asli dengan fotokopinya. Parah banget ini. Bukan. Ini kan legalisir yang difotokopi, Pak. Menurut Mas Roy. Ini loh. Nah, ini Roy yang mulai duluan ya. Keluarin dia, ngapain pukul? Kali ini jilid keempat yang nggak tahu selesainya kapan. Dan ini belum selesai. Masih lagi. Jangan takut dengan Prapit ke-5, Prapit ke-6, Prapit ke-7, Prapit ke-8 gitu. Saya mau tanya, apakah ketika Waduh, kacau. Kalau benar sampai pra-peradilan ke-5, ke-6, bahkan ke-7, pertanyaannya sederhana ya. Sebenarnya mau mencari keadilan atau kok malah seperti mencari jalan supaya sidang pokok perkaranya jangan dulu dimulai. Belum selesai satu episode, sudah siap masuk season berikutnya. Dan yang lebih heboh, ada perang fotokopi ijazah sampai baku pukul di panggung. Lalu muncul sayembara senilai 199 juta rupiah. Nah, ini hukum atau sudah berubah jadi reality show? Yuk kita bedah satu-satu dan simak cuplikan berikut ini. Itu event mereka konpres mau menggeruduk Mahkamah Agung dengan akan memberi 1.000 atau 1.000.000 lilin. Tujuannya supaya mengeluarkan MA itu, mengeluarkan perma ya atau SEMA untuk supaya tidak beropat Prapit. Jadi karena pra-peradilannya Mas Roy sampai 4 kali nih jilid keempat yang nggak tahu selesainya kapan. Dan ini belum selesai. Masih lagi. Jangan takut dengan Prapit ke-5, Prapit ke-6, Prapit ke-7, Prapit ke-8 gitu. Saya mau tanya, apakah ketika pra-peradilan jalan terus Jangan mau sampai 1.000 kali ini Prapitnya Roy Itu ya. sudah diatur di pasal. kalau gitu bisa diulur-ulur terus dong. Mau sampai pra-peradilan ke-100 sidangnya nggak akan pernah jalan. Pasal ini beranjak dari pengalaman masa lalu. Ini kan saya berada di tengah-tengah. Mas Roy merasa dizalimi, Pak Jokowi merasa menjadi korban kan gitu ya. Udah ditolak kok. Prapitnya kan ditolak. Tolak dan kemudian diajukan lagi. Artinya gini, kalau tidak kemudian diterima. diajukan lagi Stop sampai lah. ke 100, maka nggak akan pernah bisa Sudah dikatakan itu digelar mengulur-ulur sidang pokok perkaranya sehingga penyalahgunaan Prapit. terhindarkan dari apapun itu. Putusan pengadilan loh. Ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur tidak masuk ke pokok perkara. Makanya kan saya dari tadi bilang, yuk kita masuk ke pokok perkara. Supaya semua tuduhan pertanyaan itu Ini bisa coba kita sembung buka. naik gocek ini. Loh, kenapa? Pra-peradilan terus gitu. Iya, balik legalisirnya. Iya. Fotokopi. Nah, yang menarik dari pernyataan Roy ini justru ketika bicara soal kemungkinan Mahkamah Agung yang menerbitkan peraturan Mahkamah Agung ataupun SEMA, surat edaran Mahkamah Agung yang membatasi pra-peradilan. Kalau memang pembatasan itu nantinya membuat ruang untuk mengajukan pra-peradilan berulang semakin sempit, ya otomatis bola akan diarahkan ke pokok perkara. Nah, disinilah saya menganggap kegelisahan yang kemudian juga disadari oleh Bung Aiman, ya kok pembahasannya justru lebih banyak soal bagaimana kalau pra-peradilannya dibatasi, bukan bagaimana kemudian membuktikan perkara di persidangan pokok. Aduh. Ya, kalau memang yakin dengan bukti dan argumentasinya sebenarnya tinggal masuk ring utama dan buktikan di sana. Jangan kemudian sampai penonton dibuat bertanya-tanya. Ini mau pertandingan atau masih sibuk mencari jadwal tanding? Ya, apalagi kalau kemudian muncul wacana pra-peradilan ke-5, ke-6, bahkan ke-7 dan seterusnya. Ya, sah-sah saja setiap langkah hukum ya harus mengikuti koridor hukum yang berlaku, tetapi dari perspektif publik juga tentu muncul pertanyaan, sampai kapan pra-peradilan ini dilakukan? Karena masyarakat juga membutuhkan kepastian hukum. Jangan sampai proses hukum terlihat seperti serial yang episodenya tidak kunjung tamat. Episode pertama Prapit, lanjut episode kedua, kemudian teaser episode ketiga, dan penonton mulai bertanya, finalnya
Kapan, Roy? Aduh, ya kritiknya bukan soal seseorang menggunakan hak hukumnya ya, tetapi ketika proses itu dilakukan berulang-ulang kali dan terus berulang, publik wajar ya mempertanyakan apakah perkara akhirnya akan benar-benar masuk ke substansi utamanya. Tapi dilegalisir. Bukan, itu tadi legalisir di foto. Buka, Pak Iman. Buka yang tadi. Sambil nunggu. Oke, silakan Pak. Silakan Bapak lihat. Nah ini nih, 2005, 2010. Coba, Pak, ini fotokopi legalisir atau legalisir di fotokopi? Yang sebelah sini Pak, 2005, 2010. Yang mana Anda mau tanya? Ini legalisir. Mana lagi ini fotokopi? Fotokopi yang legalisir. Bukan, ini arti ini asli dengan fotokopinya. Parah banget ini. Bukan. Ini kan legalisir yang difotokopi Pak, menurut Mas Roy. Ini loh. Nah ini Roy yang mulai duluan ya. Keluarin dia, ngapain pukul? Ini siapa yang melakukan kekerasan itu keluar saja. Jadi gini kan, Parah ini. Mas Roy dah. Oke, Dia mukul. Kamu kan mau robek pengacara robek ini. Ini parah ini sudah memukul. Ini orang. Nanti silakan. Sebagai pengacara. Sorry, maaf ya. Gini, Kita kembali saat lagi. Saat lagi kita akan kembali. Oke. sebagai pengacara. Nah, ini sudah sangat jelas ya Roy yang memprovokasi Dr. Halim duluan. Nah, di bagian ini menurut saya justru berubah dari debat hukum menjadi drama panggung. Kita lihat bersama dalam cuplikan tadi, Roy lebih dulu menunjukkan fotokopi ijazah Pak Jokowi ya ke arah Dr. Halim tadi. Kemudian terjadi aksi saling balas sampai fotokopi tersebut dipukulkan kepada Roy. Ya, setelah itu Roy meminta Dr. Halim dikeluarkan dari acara tersebut. Waduh. Ini acara diskusi hukum atau pertandingan tinju kelas eksekutif. Saya kira terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, membawa benda ataupun dokumen yang sedang menjadi objek kontroversi lalu mengarahkannya ke depan wajah lawan jelas bukan contoh komunikasi publik yang ideal. Apalagi dilakukan di depan kamera dan disaksikan masyarakat luas. Dan yang bikin tambah ramai, Refli Harun kemudian ikut menyuarakan agar Dr. Halim dikeluarkan. Tetapi menurut saya ya persoalannya jangan berhenti pada siapa yang harus dikeluarkan. Yang lebih penting adalah siapa yang memulai provokasi, siapa yang merespon berlebihan, dan apakah keduanya mampu menjaga marwah forum ilmiah. Karena keduanya bukan orang yang sedang nongkrong di warung kopi sambil debat bola. Keduanya dikenal sebagai seorang dokter ya. Jadi ketika diskusi berubah menjadi saling serang, publik tentu bertanya, kalau argumentasi ilmiah sudah cukup kuat, mengapa harus berakhir dengan aksi fisik? Jangan sampai fotokopi ijazah yang seharusnya menjadi bahan perdebatan malah berubah menjadi senjata pamungkas di atas panggung. Nah, kalau tidak ada konsekuensi atau evaluasi dari pertunjukan seperti ini, jangan heran kalau debat berikutnya penonton malah membawa helm. Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Iva sempat diterima, kemudian sempat berhenti. Kemudian besok lanjut lagi tanggapannya seperti apa? Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti.
tidak mau pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalahnya bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir kalau Hadir, kan biasa sampaikan saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA dan yang S1 yang sekarang di kejaksaan semuanya akan kita tunjukkan. Ini sudah masuk pokok perkara di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada. bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan. Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Mestinya. Siap. Karena sejak saya Nah, kemudian soal pernyataan Pak Jokowi tadi terkait sidang eksepsi TV yang diterima oleh hakim kemarin itu ya menurut saya titik sederhananya begini. Kalau mereka merasa seluruh tuduhan yang pihak Roy dan Tifa lontarkan itu memiliki bukti yang kuat, ya buktikan di pokok perkara. Jangan sampai energi terlalu banyak habis di tahap pra-peradilan, ya sementara substansi utamanya justru belum dibuktikan secara tuntas. Karena pada akhirnya ya masyarakat sudah sangat jenuh. Masyarakat ingin melihat bukti, argumentasi, saksi ahli, dan fakta yang diuji secara terbuka di persidangan. Kalau memang yakin, ya masuk ke arena pembuktian dan biarkan hakim menilai. Begitu juga dengan narasi bahwa Pak Jokowi tidak akan hadir. Pernyataan itu sebagaimana diklaim oleh pihak Roy maupun pihak Tifa ya. Kemudian dibantah penjelasannya bahwa apabila perkara sudah masuk ke pokok perkara dan kehadirannya diperlukan ya Pak Jokowi akan hadir, bahkan disebut tadi siap membawa dokumen ijazah dari jenjang SD dan SMP bila diperlukan. Nah, kalau memang demikian berarti ya jangan buru-buru membangun kesimpulan sebelum pembuktian berlangsung. Biar pengadilan ini menguji, bukan potongan video, bukan perang opini, dan bukan komentar di media sosial. Ya, karena kalau semua orang ingin menjadi hakim di YouTube ya nanti gedung pengadilannya cukup diganti studio podcast. adakan sayembara tunjukkan ijazah SMA Mas Wapres, belum ada yang menjadi peserta. Sebenarnya dengan hadiah 100 juta, Mas Wapres Gibran bisa mendapatkan uang tersebut. Karena jika ada, tentu tidak sulit bagi Mas Wapres untuk menunjukkan. Yang terakhir, saya ingin minta masukan. Karena ada yang mengusulkan agar urunan nilai sayembaranya dinaikkan. Ada kawan yang sudah mau menyumbang 1 miliar. Kemarin Mas Setiardi dari Obor Rakyat mengatakan menyumbang 99 juta. Sehingga nilainya sekarang 199 juta. Kita tegaskan bahwa yang ingin kita luruskan adalah keberadaan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Wapres. Jika ada, saya berhenti mempersoalkan. Jika tidak ada, Mas Wapres sebaiknya mundur daripada dimundurkan. Nah, kita masuk ke pernyataan Denny Indrayana yang soal sayembara 100 juta yang kemudian disebut naik menjadi 199 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Wapres Gibran. Nah, pertanyaan saya sederhana, urgensinya apa? Kalau tujuan sebenarnya hanya untuk memastikan keaslian atau keberadaan dokumen ya, bukankah ada mekanisme hukum dan administratif yang bisa ditempuh tanpa harus membuat sayembara? Apalagi ketika kemudian muncul konsekuensi politik berupa dorongan agar Gibran mundur apabila dokumen tersebut tidak ditunjukkan ataupun ditemukan. Nah, itu sudah bukan sekadar pertanyaan administratif lagi, tetapi sudah masuk ke wilayah
politik yang serius. Karena itu publik ya wajar bertanya apakah ini murni upaya mencari klarifikasi, strategi tekanan politik, atau justru cara mendapatkan panggung dan perhatian publik. Saya tentu tidak mau ya menuduh motif seseorang tanpa bukti ya. Tetapi kalau setiap persoalan kenegaraan diselesaikan dengan sayembara, nanti jangan-jangan besok kita lihat dicari ijazah pejabat X, ketemu dapat 199 juta, tidak ketemu bikin konferensi pers. Kacau. Ya menurut saya ya yang paling penting bukan besar kecilnya hadiah, tetapi apakah langkah tersebut benar-benar membantu menghadirkan kepastian hukum dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Ya, kalau justru memperkeruh keadaan dan membangun persepsi bahwa legitimasi pemerintahan harus terus-menerus dipertanyakan tanpa mekanisme pembuktian yang jelas. Ya, publik tentu berhak bertanya sebenarnya solusi yang ditawarkan apa, atau jangan-jangan panggungnya yang sedang dicari. Oke, bagaimana menurut sahabat Klakson 98? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali di video reaksi berikutnya.